Cek cek. Ya mulai. Ustaz. Ya, yuk mulai. Suryadi, rokoknya tapi filter bukan Surya. Filter itu bahasa dari mana, Pak? Ini kan gudang garam internasional. Iya ya, Ya, nggak ada nama filternya. filter itu kan gabusnya kan ini Oh namanya iya, filter. ada gudang garam internasional filter tetek. Iya berarti ini kan namanya filternya, iya kan? Tapi kenapa dinamanya filter ya? Surya ada filternya. Sudah ada filternya. Terus Sampurna Mel ada filternya. Ada. Signature juga ada. Nah tapi di Majalengka itu namanya Garpit. Itu bener gudang Ya, garam filter. garam filter. Sama aja. Sama aja. Mungkin karena di sini ada nama filternya bos. Jadinya filter. Kan? Di Surya ada nggak? Enggak ada. Nggak ada, di situ ada nama filternya. Suryadi. Suryadi itu nama artinya apa? Enggak tahu. Sebutan orang aja. Kenapa ya takon, ngomong Tonira. Suryadi itu aslinya ada nama orang namanya Suryadi, itu bapak-bapak. Itu kerjanya itu kerja keras. Itu namanya Suryadi. Ada. Di mana? Di desa saya. Oh tetangga. Bukan tetangga juga. Agak jauh sih, agak jauh. Beda blok. Itu namanya beda blok. Cuman sempat orang tua tuh sempat kerja bareng sama dia, namanya Suryadi. Oh masih satu desa. Masih. Asem gelasnya belesak pisan kopi. Kopi kapan nih, Pak? Ya semalam ya, Pak. Tadi pagi lah. Tadi pagi biasanya kopi ini sehari saya itu bisa sehari kopi itu 1 gelas diem aja nggak dihabisin. Tapi nanti setelah nih bikin kopi nih jam segini bikin kopi terus nanti pergi. Terus sama istri dibuang. Pulangnya malam kan? Kalau ada minum. Kalau nggak ada udah dibuang sama istri, oh saya marah sama istri. Gak tahu kenapa sering begitu. Parah. Suryadik, menurut ente kita bikin video ini bakal ada yang nonton gak bintang tamunya ente? Enggak ada. Gak ada. Nggak ada. Jangan pesimis dong. Ya saya emang pesimis, untuk Bapak optimis dong. Keluhkan. Kisahkan cerita-cerita menarik Anda. Cerita ngemis. Enggak ada. Jadi guys, dulu dia itu sempat ngemis zaman-zaman SMP dan MTS. Ya, dulu MTS. MTS itu madrasah sanawiyah. Madrasah sanawiyah berarti religius kan, Islam-Islaman gitu. Terus kenapa Anda itu ngemis zaman-zaman itu? Dibawa-bawa apa gimana? Dibawa-bawa sama teman. Ini sih anak-anak pang gitulah, anak-anak punker gitu. Ya diajak ompreng-omprengan, apa sih bahasanya? Gandul lah. Gandul itu pokoknya gitulah pokoknya. Bahasa apa ya? Apa sih bahasanya? Ngikut mobil-mobil gitu kan. Ngikut mobil, ngadang-ngadang mobil, itu sama mobil truk, mobil barang. Mobil barang. Ya, itulah pokoknya. Kayak anak-anak pang-pang sekarang aja gitu. Terus maksudnya ngepang tuh ngemis maksudnya? Itu ceritanya sih nonton acara-acara pang-pang gitu. Konser-konser band-band pang kayak rock itulah. Terus dapatnya berapa? Cuma buat makan aja sih. Cuma buat makan, kan buat pulang karena berangkat ke sana tuh nggak bawa apa-apa gitu. Cuma bawa ukulele gitu aja. Jadi saking pengen makanya ngemis. Iya, saking nggak ada uangnya, terus ngamen-ngamen juga nggak dapet. Terus di sana juga dapat gesekan juga waktu ngamen tuh sama preman-preman terminal situ, waktu di Tegal dapat gesekan juga. Ya namanya juga anak-anak susah segitu kan belum ngerti ya. Belum ngerti gimana kondisi di sana. Ya bagi saya emang ikut-ikut aja gitu. Ikut-ikut teman, ya pengen tahu, rasa pengen tahunya kan tinggi waktu zaman segitu. Ya gitu sih. Jadi seperti diajak, ceritanya sih pengen ngamen, cuman di situ ada gesekan dari preman-preman situ, diusir, nggak boleh di sini, ini wilayah saya, nggak boleh. Jadi ngemis itu buat makan. Pantes saja banyak orang-orang yang rela ngapain aja buat makan. Kan makan itu nggak banyak, cuma 1 piring. Tapi kenapa banyak orang-orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyak? Tapi kan zaman sekarang ya, mana ada sih toko-toko yang apa ya, rela gitu
Kemis. ngasih makanan bagi anak-anak pang tuh rata-rata jarang. Oh, Jarang. ya udahlah. Masa lalu. Betul. Terus odong-odong. Kita sempat bikin video odong-odong tentang dia, tapi gagal lagi gara-gara suaranya itu nggak jelas. Ini udah jelas kan? Makanya mau maju lagi biar Jelas nggak? kedengaran. Ya, Jelas nggak? Jelas. jelas. Nadanya yang tinggi biar kedengaran. Jadi pemirsa yang menonton, padahal penontonnya sedikit, nggak nyampe 20. Pesimis. Jadi Nggak bukan nyampe saya, 20. jadi bukan saya yang pesimis, tapi emang dia juga pesimis. Ya, biar mau nonton juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita bikin video aja udah. Kita berkarya. Nggak tahu sih ini karya atau enggak. Maksudnya bukan karya. Nggak tahu. Kalau memang dibilang karya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa lah. Itu aslinya iseng-iseng bukan karya. Iya. Kita menganggur, buang-buang umur pegang. Sebenarnya kan kita tuh nungguin pemateri tuh, apa bintang tamu lah, kita sebutnya bintang. Ya teman-teman kita mau bikin podcast. Berarti tamunya tinggi, guys. Ya tinggi terus gede ya kan, gede. Jadi berhubung ada Suryadi, kita ngobrol sama Suryadi. Jadi sekarang kamu itu mau jadi apa? Setelah ngemis, setelah odong-odong. Setelah odong-odong, ya pengennya sih bangun usaha. Usaha tuh beda ya, usaha dengan dagang beda. Ya bangun perdagangan itu sih, dagangan. Jadi kalau usaha itu kita narik ojol, kita disebut usaha mencari uang dengan cara jadi bukan profesi sih, usaha itu bukan profesi, tapi lebih ke ikhtiarnya, Jualannya ya? prosesnya. Mau jadi apa? Wirausaha. Daripada wirawiri, masih mending wirausaha. Usaha. Betul. Mau usaha apa? Pengennya sih kalau misalkan ya toh ada rezeki dan ada uang juga, kita pengen buka toko ini digital printing. Digital printing itu alat-alat digitalnya atau apa? Jadi kita buka jasa, barangkali ada orang-orang yang mau bikin spanduk, bikin kaos atau bikin stempel segala macam lah, intinya buat peralatan kantor ataupun buat kayak di apa ya namanya iklan-iklan gitu. Saya nyediain jasa-jasa desain seperti itu dan percetakannya. Jadi kan ini digital printing, bukan alat-alat digitalnya kan? Bukan Tapi- toko alat-alat, bukan. Enggak memproduksi alatnya kan? Enggak. Tapi memproduksi hasil Dari alat alat itu. tersebut. Butuh berapa biaya tuh? Setengah M. Itu kan itu gede. Ya, makanya kalau ada rezeki, itu juga kan masih mimpi, itu tuh mimpi. Oh bukan khayal, bukan. Bukan hayalan. Kalau hayalan tuh cuma sekedar apa ya namanya? Kalau misal halusinasi gitu. Kalau hayalan kan itu halusinasi. Gitu. Jadi cuma sekedar dibayangin terus udah hilang. Kalau mimpi kan bagaimanapun caranya kita dikejar. Gitu. Ya, Terus? walaupun caranya ngepet atau gimana tetap itu. Betul. Terus caranya gimana menurut? Caranya ya intinya sih ikhtiar. Gitu. Ikhtiar, iya caranya gimana ikhtiarnya? Berhubung saya masih kuliah kan, jujur saya masih kuliah, jadi untuk ngejar saat ini tuh masih jauh gitu. Jadi sembari cari-cari inilah relasi, cari-cari caranya sih niatnya mau cari donatur gitulah. Itu rencananya. Barangkali ada yang mau ikut bisnis usaha sama saya tampung itu. Di pemerintah tuh banyak tuh ngasih dana-dana hibah buat para wirausaha baru, UMKM. Coba cari aja tuh di website. Tapi kan kalau misalkan di situ kan mesti minimal harus ada tanda bukti usahanya. Usahanya dulu. Iya. Ya udah bikin kecil-kecilan dulu. Terus ajuin itu. Bikin. Ya Coba udah. aja dulu. Nanti saya bikin pikiran dulu, nanti saya ngajuin barangkali bisa dapat, syukur dapat. Gak kedengeran tadi. Oh iya. Di barangkali di situ dapat, syukur ya dapat. Iya, jadi begitu. Masih mending tuh dengan cara-cara seperti itu dulu aja. Kecilan. Hal-hal kecil
apa aja. Kenapa harus memilih digital printing? Padahal kan banyak kerjaan-kerjaan lain kayak misalnya mungkin jualan cilok, mungkin jualan jagung bakar. Kan berhubung dari masa ke masa kan ini kan udah zaman modernisasi ya kan. Jadi yang jelas itu segala sesuatu pasti dengan teknologi yang canggih. Gitu. Ada orang pengen dagang gitu kan, pasti di gerobaknya pengen ada sesuatu yang beda, kayak contoh gambar, tulisan untuk iklan mereka gitu kan. Nah, dia itu bikinnya bagaimana caranya? Datanglah ke digital printing. Dia minta desain bikin kayak gini buat di gerobaknya atau buat nanti di depan rukonya gitu. Pasti dia bikin buat iklannya. Oh, menandakan oh ini toko ini sedianya ini gitu. Nah, contohnya seperti ini digital printing. Tapi memang biayanya gede juga sih. Iya, gede juga. Ya, semoga aja bisa. Terus cek dengaran ya. Oke. Itu tuh dari kemarin tuh beresin audio tuh susah sekali. Nah, rencana kamar yang itu mau diberesin nggak tuh? Nanti diberesin terus untuk bikin studio musik atau kayak bikin video reaction atau segala macam. Apa aja lah yang bisa dibikin video ya kita bikin aja. Gitu. Udah lah, nanti udah dapat temanya. Mungkin nanti alat-alatnya segala macam apa aja tuh. Coba kita dari mulai besok kita bikin. Kita bikin apa aja bentuknya, alatnya apa aja. Kita coba-coba aja. Kita coba ya apa aja. Makanya kan susah kan, nggak sensitif. Iya, nggak sensitif. Mikir tuh nggak sensitif, jadi harus. Tuh nggak denger tuh. Kalau segini kan Nggak denger. Kalau segini Dengar. iya. Nah, tuh nggak denger lagi. Nice. Nah, tuh denger. Kemarin beresin audio tuh nggak kelar-kelar. Mesti ganti alat ini satu. Soundcard kita tuh pakai soundcard alat-alat yang bener-bener minim bisa adanya. Jadi ya udahlah yang penting bikin video ada suaranya, ada bentuk gambarnya. Udah lagi pakainya kamera HP. Iya. Enggak apa-apa lah. Step by step, tenang aja. Yang nggak tahu hobi aja iseng aja. Makanya kan bintang tamunya juga yang enggak orang-orang yang semoga aja nanti kita bisa ngundang orang-orang yang memang bener-bener bisa menginspirasi orang itu dikenal orang lain, bisa menginspirasi orang-orang gitu. Ini harus begini terus, nempel terus. Jadi rata-rata yang kerjaan yang iseng-iseng biasanya itu menghasilkan. Tapi ya nggak iseng-iseng juga sih karena semua ini butuh dibeli, butuh segala macam. Tapi rata-rata iya, jujur aja. Itu hal yang iseng tuh rata-rata biasanya tuh berhasil. Bol. Iki pirang menit bol kamera bol. Ya, angel gembuliku. Angel. Soalnya kita nggak ada, ini kita cuma 2 orang ya. Pak, ini inspirasi dari mana Pak? Lampunya Pak? Itu like-nya kita bikin pakai kardus. Biar ada terang. Ya udah yang penting ada aja. Ini tuh flawless clothing. Kan di sini ada gambar flawless clothing. Itu berdiri sejak kapan Pak? Gue bahas proses clothing lah. Kenapa? Nanti aja. Sekarang bahas Ira nih. Jadi Ira tuh. Ini bahasa anak terbonya tuh. Ira tuh ditungguin coba gak dateng C. Gimana? Yang gimana? Apa yang gimana? Belum ada pertanyaan sih. Ada apa yang gimana? Jadi sekarang kan kuliah tuh semester 3. Semoga aja jangan nggak sampai ini kan nanti nggak ada rencana untuk 14 semester. Enggak lah. Harus tepat waktu. Ya melenceng 1 semester. Palingan gitu. Oke. Enggak semua yang direncanakan itu berakhir dengan mulus itu enggak ada. Ada juga minim ya, seperti itu. Minim apa? Ya minim. Harus ada orang-orang yang bakal apa sih bahasanya? Yang ulet gitu. Ya udah makanya yang ulet.
Itu saya kurang ulet. Ini kopi dari Flawless Kopi, bikinnya dengan cara ulet. Ini ngobrol nggak nyambung ya. Ini ngobrol nggak nyambung, ini ngobrol nggak penting. Jadi kalau misalkan mau nonton, nonton aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi tolong ditonton dan di like, di komen. Untuk biaya parkir lah. Sebenarnya kan kemarin tuh udah banyak video yang dari Yadit cuma gagal lagi, padahal ceritanya bagus. Berapa ya? Berapa kali episode? Padahal ceritanya bagus. Nggak tahu, sebenarnya ini bisa aja sih disetting ulang, kita bikin ulang dengan narasi yang sama. Tapi aku, apa ya mikirnya, yang nanya malas aja itu lagi. Padahal baru sekali cuma malas aja sih. Cek. Oh, wis, ya wis ditutup.